Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmat dan hidayahnya, kita dapat menyelesaikan tugas di mata kuliah filsafat ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Andi Muhammad Zulkifli yang telah memberikan kami penugasan ini sehingga kami dapat belajar melalui materi-materi yang diberikan. Saya juga tidak lupa berterima kasih kepada rekan-rekan saya yang ikut berkontribusi dalam penugasan ini. Kelompok kami akan membahas mengenai 3 pilar filsafat, ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke materi. Ilmu pengetahuan modern merupakan hasil dari perkembangan pemikiran manusia yang panjang dan kompleks. Dalam perjalanannya, ilmu pengetahuan tidak dapat dipisahkan dari akar-akar filosofis yang menjadi dasar dalam memandang realitas, cara memperoleh pengetahuan, dan bagaimana pengetahuan itu digunakan. Ontologi, epistemologi, dan aksiologi merupakan 3 cabang utama filsafat yang memainkan peran penting dalam membentuk fondasi ilmu pengetahuan. Pada diskusi kali ini bertujuan untuk menelusuri secara mendalam ketiga pilar filsafat tersebut serta menjelaskan kontribusinya terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Melalui kajian pustaka dan pendekatan analitis hingga kritis, tulisan ini berupaya membangun pemahaman komprehensif tentang bagaimana ontologi, epistemologi, dan aksiologi saling berkaitan dan mendasari kegiatan ilmiah secara integral. Pada hasil pembahasan menunjukkan bahwa ilmu yang berkembang tanpa refleksi filosofis berisiko kehilangan arah normatif dan moral serta rentan terjebak dalam reduksionisme teknis. Pengetahuan merupakan hasil dari rasa ingin tahu manusia yang berkembang melalui kemampuan berbahasa dan penalaran. Dalam perjalanannya, ilmu pengetahuan dan filsafat selalu berjalan berdampingan dan saling melengkapi dalam upaya pencarian kebenaran. Filsafat pendidikan hadir sebagai cabang yang mengkaji hakikat pendidikan secara mendalam melalui 3 pendekatan utama, yaitu ontologi atau hakikat, epistemologi pengetahuan, dan aksiologi nilai. Oleh karena itu, hubungan antara filsafat dan ilmu pengetahuan sangat penting sebagai dasar berpikir kritis dan reflektif dalam ranah pendidikan. Baik, selanjutnya yaitu ontologi. Ontologi adalah cabang filsafat yang mempelajari hakikat keberadaan atau eksistensi. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani ontos atau yang disebut berada dan logos artinya ilmu. Ontologi bertanya mengenai apa yang secara fundamental ada, apakah realitas itu bersifat material, spiritual, atau keduanya. Ontologi menelaah struktur dan kategori dari sesuatu yang ada, baik yang bersifat konkret maupun abstrak. Selanjutnya yaitu epistemologi. Epistemologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang pengetahuan. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani, episteme artinya pengetahuan, dan logos artinya ilmu. Epistemologi diperoleh apa yang membedakan pengetahuan dari opini atau kepercayaan dalam berusaha menjawab pertanyaan. Apa itu pengetahuan? Bagaimana pengetahuan konteks ilmu? Epistemologi sangat penting untuk menentukan metode ilmiah, validitas, dan objektivitas dari pengetahuan yang dihasilkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang pembahasan. Aksiologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang nilai termasuk etika dan estetika. Dalam konteks keilmuan,
Aksiologi menyoroti bagaimana nilai-nilai etis dan estetis mempengaruhi dan dibentuk oleh ilmu pengetahuan. Aksiologi penting dalam memastikan bahwa pengetahuan tidak digunakan secara destruktif dan bahwa proses ilmiah mempertimbangkan tanggung jawab sosial dan moral. Dalam penelitian ilmiah, keputusan-keputusan seperti pemilihan topik, perlakuan terhadap subjek penelitian, dan penyerapan hasil penelitian sangat dipengaruhi oleh nilai. Misalnya, riset medis yang melibatkan manusia memerlukan pertimbangan etika yang ketat untuk menjamin keselamatan dan martabat peserta. Argumen utama dari kajian ini adalah bahwa ilmu pengetahuan yang tidak dilandasi oleh pemahaman yang utuh tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi berisiko menjadi reduksionis, pragmatis, dan bahkan destruktif. Dalam era informasi dan revolusi teknologi, ketiga cabang ini bukan hanya kebutuhan teoritis, melainkan imperatif etis dan praktis. Argumen pertama, jika hanya dibangun berdasarkan prinsip posisi ontologis yang sempit, misalnya hanya menerima realitas fisik yang terindra, maka dimensi manusiawi seperti kesadaran, nilai, dan spiritualitas akan dikesampingkan. Yang kedua, epistemologi yang tidak kritis dapat melenggangkan bias metodologis, misalnya positivisme ekstrem menolak validitas pengetahuan intuitif atau naratif. Padahal, dalam banyak konteks budaya dan sosial, pengetahuan semacam ini sangat relevan. Sementara itu, postmodernisme tanpa kendali dapat menciptakan relativisme ekstrem yang meruntuhkan struktur kebenaran. Yang ketiga, dalam konteks aksiologi, jika ilmu berkembang tanpa arah etis, maka ia dapat menjadi alat kekuasaan dan eksploitasi. Sejarah telah mencatat bagaimana teknologi nuklir, eugenika, hingga algoritma pengawasan massal dapat digunakan untuk menindas dan mengontrol. Sekian pemaparan materi dari kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.